kalau tukang sumur itu melakukan penyelidikan air tanah seperti yang pernah disampaikan oleh rekan saudara adalah menggunakan daun pisang atau daun talas. Jadi melihat evaporasi dari tanah itu tinggi atau tidak. Kalau misalnya hari ini diberi daun talas atau pepaya, pisang, besok siangnya dilihat atau besok paginya dilihat tidak berembun banyak, maka daerah tersebut nggak ada airnya istilahnya atau airnya sedikit. Tetapi kalau banyak, maka kemungkinan potensi airnya itu ada. Nah, ini adalah cara yang sederhana sekali yang tidak memperhitungkan akifernya seperti apa dan sebagainya. Jadi cara cepat ya, cara cepat untuk menentukan potensi air tanah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di wilayah tersebut banyak soil waternya atau pembuatan sumurnya itu pada waktu yang belum kering benar. Makanya kalau membuat sumur itu kan disarankan dalam kondisi yang benar-benar kering. Jadi soil water yang tersimpan di dalam tanah itu akan sedikit sekali. Dan gangguan terhadap penyelidikan air tanah ini bisa diminimalisir karena benar-benar air tanah yang dijumpai itu adalah air tanah yang berada dalam sistem aquifer. Bukan air ya, bukan air yang ada di dalam tanah lagi. Nah, penyelidikan air tanah itu bisa dilakukan di atas permukaan dan bisa juga di bawah permukaan. Kalau dilakukan di atas permukaan itu pasti lebih mudah gitu ya dibandingkan yang ada di bawah permukaan. Jadi penyelidikan di permukaan itu bisa secara langsung dengan melihat geologi, hidrologinya, seperti apa geohidrologinya, geografinya, seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di atas permukaan. Biasanya begini, kita kadang mengasosiasikan wilayah-wilayah kaya air dengan tumbuhan tertentu. Contohnya begini, kalau wilayah tersebut banyak ditumbuhi pohon jati, kira-kira daerah tersebut kaya air apa enggak? Tidak kaya air, Bu. Tidak kaya air, Bu. Kenapa kira-kira? Karena pohon jati biasanya hidup di daerah kars yang tipenya kering, Bu. Oke, sip ya. Jadi dari situ kita bisa mengasosiasikan kan, oh kalau pohonnya yang tumbuh sebagian besar ini nggak bakal nih wilayah ini banyak airnya. Yang lain apa lagi nih? Kalau kita menjumpai sabana, sabana itu apa? Padang pasir, Bu. Padang rumput, iya kan? Padang rumput itu hijau. Saudara pernah naik gunung ya? Beberapa mungkin pernah naik gunung. Gunung itu dari jauh hijau kan? Hijaunya tuh gunung-gunung kita itu sebagian besar apa yang ada di sekitar Semarang di Jawa gitu. Hijaunya apa? Hutan, Bu. Hutan? Bukan rumput, lumut gitu-gitu. Jarang sekali kan tumbuhan besar. Yang pendek-pendek. Biasanya itu kan kalau yang pohon besar biasanya kan sudah produksi punya perhutani kan? Pernah nggak ke kayak ke mana itu Gunung Andong itu, Merbabu, Merapi, itu yang dari jauh hijau kan sebenarnya nggak tanaman kan itu ya, hanya rumput, tanaman-tanaman yang bukan liar gitu, istilah bukan tanaman besar liar kan? Iya, sabana, Bu. Bukan sabana dong, ya tetap kalau sabana tuh ada klasifikasinya khusus. Tapi di situ menunjukkan bahwa dia ada air, tapi airnya tuh nggak tersimpan. Dia hanya lewat karena dia lerengnya kan sangat terjal. Dan di pegunungan memang akifernya itu kan sangat dalam. Karena kalau pegunungan itu biasanya kalau yang vulkanik itu ya airnya munculnya dari mata air, dari adanya patahan, rembesan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat yang sabana itu kan padang rumput.
Kalau dia hanya padang rumput, itu bisa dipastikan juga bahwa wilayah tersebut sebenarnya nggak kaya air tanah. Itu asosiasi dengan kondisi biogeografinya, ya. Ada pohon, ada rumput, tapi tidak heterogen. Kalau daerah kaya air biasanya dia akan heterogen, ya. Biasanya untuk sawah, ya, sawah dan sebagainya itu kemungkinan besar adalah dia kaya akan air tanah. Nah, saudara kemarin ke ini ya, mana namanya? Das Bompon, Bu. Oh, Das Bompon. Oh, bukan yang di ini ya, bukan yang ke mana? Karimun Jawa ya? Karimun, Bu. Oh, ada yang Karimun ya? Karimun yang ada, Bu. Oh iya ya, oke. Ke Das Bompon kemarin yang sudah kita bahas ya, bahwa dari geologi kemarin kita sudah melihat bahwa dari batuannya juga ternyata kita bisa mengasosiasikan, oh ini daerahnya pasti nggak banyak air tanah nih, gitu kan, yang banyak lempung atau lapisan-lapisannya sangat tipis ya, itu nggak ada airnya. Atau wilayah-wilayah yang merupakan daerah vulkanik, itu nggak ada air sebenarnya, karena nembusnya susah banget. Dia ada air ya melalui mata-mata air tadi. Lalu secara tidak langsung, ya dengan pendugaan, bisa dengan pendugaan geofisika, dengan metode gravitasi, geolistrik, geoseismik. Nah ini kan butuh tenaga ahli, butuh biaya juga. Biasanya kita ada dua pertemuan tuh untuk latihan geolistrik, tapi kalau enggak yang saudara KKL, saya pelatihan, macam-macam, jadinya tidak memungkinkan. Bentar, saya ada telepon. Halo. Jadi tidak tidak mudah gitu kan, dan menerjemahkan hasil dari gravitasi, geolistrik dan geoseismik pun tidak mudah. Contohnya kemarin saudara kan ada yang sudah saya beri tugas untuk pendugaan ini ya. Kira-kira data geolistrik itu yang diterima dan dipelajari oleh kita berupa apa? Yang didiskusi itu? Apakah langsung ini ada air? Atau perlu langkah lebih lanjut? Perlu langkah lebih lanjut lagi, Bu. Gimana langkah lanjutnya tuh? Data yang kita terima apa nih? Ini nanti yang bisa saudara lihat ya. Data yang saudara terima apa? Yang diterima adalah data resistivity, ya, data terkait apa yang diterima oleh receiver tadi. Bentuknya kan panjang gelombang dan sebagainya, itu harus diterjemahkan lagi berdasarkan kunci yang saudara pegang. Saudara mau pakai mana nih? Kalau cuma benar-benar kunci yang pernah saya ceritakan itu, saudara akan bisa mengalami kesulitan ketika saudara ketemu dengan satu panjang gelombang yang dimiliki oleh beberapa batuan. Jadi kalau seperti itu, saudara harus mengkompilasi, bukan nggak bisa 100% dari geolistrik atau dari geoseismik. Kita kompilasi dengan data-data geologi. Boleh data sekunder gitu kan. Oh, kalau di sini ya, kalau di data resistivity yang diterima itu ada batu, misalkan saudara kars, yang satu batu pasir. Tetapi ketika di peta geologi, oh di daerah ini nggak ada kok yang karbonatan, maka kita
dari rentang yang sama tadi, misalnya panjang gelombangnya itu saling berimpitan, oh ini lebih masuk ke batu pasirnya. Karena secara geologi, secara peta geologi di sini nggak ada. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Lalu citra penginderaan jauh. Nah, citra penginderaan jauh ini kalau untuk nyari air bawah permukaan gimana caranya? Pakai apa kira-kira? Dari struktur geologinya, Bu. Dari struktur geologinya? Dari radar dan sensor, Bu. Oke, dari sensor. Yang disensor apa? Bisa nggak airnya yang disensor? Atau termalnya yang disensor? Jadi kalau saudara lihat kan ini kan ada pendugaan kan? Pendugaan, jadi dengan misalnya kalau vegetasi misalnya ya, vegetasi kan saudara pakai band apa, kalau struktur pakai band apa, nah itu kan kadang tidak nampak dengan sempurna, jadi masih dikira-kira, masih diperkirakan, diduga, jadi tetap harus dikompilasi dengan data lapangan, karena itu belum real kan. Jadi belum tentu yang kita lihat di citra, ya tergantung pada skala citranya. Ya. Jadi semuanya kalau tidak langsung ya masih pendugaan. Nah, pendugaan ini kan harus dibuktikan dulu. Lalu yang selanjutnya adalah penyelidikan bawah permukaan. Bisa dengan pemboran eksplorasi. Tapi ya, yang perlu saudara ketahui, ada yang pemersek. Yang hidup mic-nya siapa? Kalau nggak kemeres nggak apa-apa ini. Saya nggak bisa. Oke. Bentar. Ya, siapa ya yang punya? Ini tapi pakai manajemennya mitigasi implementasi aplikasi smart city pada manajemen informasi mitigasi bencana kerugian. Itu apa? Tahu? Nah itu isinya kayak aplikasi gitu anjir. Ya gitu. Iya. Jadi Itu yang punya siapa ya? Oke. Kita lanjutkan. Tadi ada gangguan dari rekan saudara ya. Enggak efektifnya kuliah online tuh ini ya. Disambi gitu loh maksudnya. Dan ini terbukti kemarin sempro ujian skripsi itu banyak yang kacau, banyak yang tidak bagus karena memang pembimbingannya jadi tidak efektif gitu ya. Penulisan, pembimbingan juga kurang bagus. Oke, lagi Mas Denny Lutfi. Mas Denny Lutfi tolong di-mute. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi penyelidikan bawah permukaan itu tidak bisa langsung gitu ya. Oh, apa-apa langsung dibor, langsung diuji pompa, langsung diuji kualitasnya. Ada logging geofisika, tidak, tetapi semuanya dimulai dulu dengan data sekunder atau dimulai dengan penyelidikan di
permukaan. Ketika sudah ada pendugaan ini, pendugaan ini tingkat kepercayaannya sudah tinggi, baru dilakukan pemboran. Nah, kalau tidak ada tingkat kepercayaan yang tinggi, dilakukan pemboran, nanti nggak ada airnya, maka kerugiannya akan lebih besar lagi. Makanya penyelidikan tidak langsung ini akan sangat membantu efektivitas dari penyelidikan langsung, penyelidikan bawah permukaan. Ya, kalau geologi misalnya, ada batuan ini. Tetapi kan kita untuk memastikannya perlu penyelidikan berupa gravitasi geolistrik atau geoseismik. Jadi saling melengkapi. Nah, data geologi yang dibutuhkan diantaranya adalah peta geologi, keterangan terkait kondisi geomorfologi, litologi atau batuan, stratigrafi, urutannya, dan sebagainya. Data geohidrologi yang meliputi peta geohidrologi dan keterangan mengenai kuantitas dan kualitas air tanah dangkal maupun dalam dan aliran air tanahnya ke arah mana. Ini juga dibutuhkan kalau memang sudah ada. Jadi ada perbedaan misalnya mencari langsung ada atau tidak dengan bantuan tukang sumur dan secara keilmuan. Karena kalau secara keilmuan kan ada aturannya, harus begini. Tapi kalau yang penting dapat itu beda lagi ceritanya. Lalu data citra penginderaan jauh ini untuk mempercepat pelaksanaan penyelidikan. Dengan citra ini dapat dibedakan kondisi geologi kasar ya, tanah, tumbuh-tumbuhan, daerah pelepasan air. Pelepasan air itu kemarin saya nggak tahu tuh mahasiswa mau skripsi atau apa, tanya ke saya WA. Mau tanya Bu, kalau daerah tangkapan mata air. Terus saya bilang nggak ada, tangkapan mata air itu nggak ada. Daerah imbuhan untuk mata air itu nggak ada. Yang ada adalah untuk air tanah. Mata air itu air permukaan atau air tanah? Mata air permukaan, Bu. Oke, ada pendapat lain? Jadi Mbak Fatma menjawab air permukaan. Air tanah. Air tanah. Air tanah yang Tanah, Bu. Saya, Bu. Kenapa kok masuk air permukaan? Kenapa dia termasuk air tanah? Karena itu Bu, munculnya dari dalam tanah. Kenapa? Pecah-pecah itu Mas. Gimana? Apa ini? Mata air adalah pemunculan air. Kemunculan air tanah. Air tanah. Jadi dia air tanah, bukan air permukaan. Jadi kalau mau tahu imbuhannya ya bukan imbuhan mata air, tapi imbuhan air tanah. Daerah pengisian atau recharge dari air tanah. Ya. Jadi dia bukan air permukaan. Memang dia muncul ke permukaan melalui rekahan. Makanya ada mata air gravitasi, ada mata air yang disebabkan oleh patahan, ya kan? Ada yang disebabkan oleh depresional. Nah, itu karena dia termasuk air tanah. Dia munculnya karena ada sesuatu yang tadi yang kita sebutkan tadi, patahan, cekungan dan sebagainya. Igir ya, tinggian-tinggian. Misalnya kalau gunungan tidak satu arah dia mengisinya, tapi ke arah yang berlawanan sesuai dengan morfologinya. Itu kalau imbuhan. Karena yang mengimbuh atau yang mengisi itu air permukaan.
Ya, jadi kenapa kok tergantung morfologi? Kata Bu Wahyu, air tanah tidak tergantung morfologi. Karena yang tergantung morfologinya tadi adalah imbuhannya atau yang meresapnya tadi. Kalau setelah dia perkolasi baru dia tidak terpengaruh oleh 100% topografi tadi. Tapi kalau masih berupa imbuhan masih hampir 100% ya dipengaruhi. Lalu data hidrologi, ini adalah data curah hujan, data hidrometrik sungai, mata air, peresapan, penguapan, dan iklim. Nah, data curah hujan, karena ada air tanah yang dipengaruhi oleh musim. Jadi kalau musim hujan, dia sumber air tanahnya banyak. Kalau musim kering, dia sumber air tanahnya sedikit. Nah, daerah-daerah yang kering itu juga demikian. Sumber air tanahnya akan banyak. Daerah Sekarang dan sekitarnya ini kan juga demikian. Kalau musim hujan, airnya banyak. Tapi begitu 2-3 minggu kita menghadapi musim kering, airnya sudah habis gitu. Karena memang model akifernya itu tidak yang tebal. Kita kebanyakan adalah rembesan-rembesan gitu ya. Lalu data geografi, penggunaan tanah, data pertanian, meliputi peta tanah, jenis dan luas sawah, hasil produksi pertanian, dan sebagainya. Ini nanti dihubungkan atau diasosiasikan. Nah, ini ada yang pertama metode gravitasi. Metode gravitasi ini untuk mengukur dan menyelidiki variasi medan gravitasi bumi yang disebabkan oleh perbedaan densitas dari batuan-batuan yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi sebenarnya yang dibaca oleh metode gravitasi itu apanya? Air tanahnya kah? Atau apanya? Kira-kira apanya nih? Kalau dibaca ini. Ini loh. Densitas batuannya, Bu. Oke, jadi sebenarnya yang kita jumpai datanya adalah data batuan. Kan gitu kan? Makanya ini belum 100% benar data-data seperti ini. Karena nanti yang muncul dari analisa yang gravitasi ini adalah, oh ini ada lapisan batuan ini nih, ada lapisan batuan ini. Baru kita, oh kalau lapisan batuan ini mampu menyimpan air. Oh kalau lapisan batuan ini tidak. Kan masih seperti itu ya, jadi belum langsung, oh ini ada air tanahnya, itu belum begitu. Nah, metode ini oleh Galileo Galilei 1589. Ini gravitasinya ya. Lalu alatnya itu berkembang ya, semakin berkembang. Lalu 1934 itu ada gravimeter dan dikembangkan hingga saat ini. Jadi ini prinsip kerjanya adalah anomali regional dan anomali residual. Jadi ketika anomali regional ini berhubungan dengan massa homogen di bawah target eksplorasi, dan anomali residual yang berhubungan dengan target eksplorasi itu sendiri. Jadi hasilnya ini nanti adalah gravitasi ya. Profilnya ini misalnya ini yang dijumpai ini ya. Yang dijumpai adalah data-data ini ketika dibuat satu grafik. Nah, hasilnya nanti terus diinterpretasikan. Diinterpretasikan nanti ketemu oh yang paling atas adalah overburden atau soil atau tanah, lalu ada tanah gosan, lalu ada batuan sedimen ya, ada pirit. Nah, ini yang kalau bercampur gini biasanya yang agak repot ya. Lalu ada daerah yang kayak akan koper ya, lalu selanjutnya adalah ini, coba saudara kalau membaca yang ini.
Yang ini gimana nih? Sedimen yang mengandung sedikit batuan vulkanik mafic. Kalau menurut saudara gimana nih deskripsinya? Berarti apa? Ini dia mengandung fragmen-fragmen batuan vulkanik, tapi dia batuannya adalah batuan sedimen, gitu ya. Jadi yang dibaca itu adalah data gravitasi, ini gravitasi profil dan penampang geologi hasil dari pembacaan di alat, gitu ya. Ini sudah diinterpretasi kalau yang ini. Lalu metode geolistrik ini nanti saudara bisa dapat membaca tambahan ini ya. Jadi ini yang untuk pengambilan air tanah dari Kementerian PU. Bentar, ini perkembangannya nanti bisa saudara baca. Nah, ini adalah salah satu dari metode geofisika untuk mengetahui perubahan tahanan jenis lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan mengalirkan arus listrik DC yang mempunyai tegangan tinggi ke dalam tanah. Jadi yang dibaca oleh alat itu adalah tahanan jenis dari lapisan batuan yang dilewati oleh gelombang tadi, ya. Jadi seperti kalau kita berteriak, ya, berteriak, maka setiap benda itu akan memantulkan suara kita kembali. Tinggal berapa yang dipantulkan, itu yang ditangkap oleh alat tadi. Setiap benda yang mempunyai resistivity berbeda akan memantulkan angka yang berbeda. Nanti baru dibaca hasilnya. Jadi kita bisa lihat nanti metode resistivitas mapping atau dibuat profiling ini untuk mengetahui variasi dari resistivitas yang dilewati tadi. Nah, sifat-sifat kelistrikan yang ada di batuan tadi, ini yang dibaca tadi, tahanan jenisnya, daya hantar listrik, konstanta listrik batuan, kemampuan menimbulkan potensi, dan kemampuan menimbulkan medan induksi, dan sifat menyimpan potensial. Jadi nanti bisa bermacam-macam, saya langsung ke contohnya saja. Bentar. Nah ini, ya, ini adalah data pengukurannya yang tahanan jenis yang diterima ini kan terakhirnya ini kan, yang ini setelah dihitung, lalu yang ini adalah dibuat kurva tahanan jenis semuanya, nanti akan muncul ketebalan atau thickness-nya ini yang diterjemahkan di sini ya, thickness dalam layer ya, dalam layer-layer ini. Lalu resistivity-nya ada ini. Nah, ini yang diterjemahkan dalam jenis tanah atau batuannya. Misalnya ini topsoil atau overburden tadi. Lalu ada topsoil lagi. Lalu ada sandy clay, lempung pasiran, lalu ada lempung, ada pasir ya di sini. Lalu ada lempung lagi, lalu ada pasir lagi. Nah, ini
berdasarkan resistivity-nya, lalu diinterpretasikan, dibuat layer seperti ini. Hasilnya adalah layer yang seperti ini, ya. 40, 26, 30, 40. Yang ini breksi pasiran. Yang sen, ya, sen ini diterjemahkan sebagai breksi pasiran di sini. Nanti ini dilihat lagi, ya kalau ini kan diterjemahkan oleh alat lagi, nanti dilihat lagi, dibandingkan dengan kondisi geohidro di situ tuh sebenarnya apa, nanti akan bisa lihat. Nah kalau seperti ini, sudah ketemu seperti ini, kira-kira yang bisa berfungsi sebagai aquifer yang baik yang mana? Mungkin lempung pasiran, Bu. Lempung pasiran. Oke, ada Breksi pendapat pasiran, lain? Bu. Breksi pasiran, karena kalau lempung kan dia tidak permeabel. Oke, ya, jadi yang lebih baik ini adalah yang breksi pasiran. Karena kalau lempung ini kayak jadi mangkoknya, jadi pembatas. Lah, ini lempung pasiran. Ini masih mungkin menyimpan air, tapi dia tidak bagus, tetap tidak bagus kalau sebagai aquifer. Jadi kalau mau mencari air, yang paling potensial adalah yang di breksi pasiran. Jadi kalau mau ngebar, oh berarti di kedalaman, kalau di titik ini TB1, maka di kedalaman 40-60 meter itu memungkinkan kita akan ketemu air. Oh kalau di DW10 berarti dia 60-70 ya. Ini memungkinkan akan ketemu apa air. Jadi tidak mesti ini misalkan lokasi yang sama. Setelah kita belajar yang ini, oke, kita lihat ini ya. Ini misalnya sumur, ada sumur nih. Kita buat sumur yang sama. Kita buat yang sama. Nah, kita buat kedalamannya yang sama, sumur yang sama ya. Jadi dari sini akan sangat nalar sekali kalau apa namanya jadi ketika kita melakukan pemboran ya, oh ini disamakan kedalamannya, yaitu pada kita hanya satu titik nih misalnya ya, kita hanya satu titik. Hanya satu titik, maka ketika kita membuat kebijakan, oh semua sumur di sini, kita bor pada kedalaman 40 sampai 50 misalnya ya. Tetapi ternyata ini 40 sampai 50, apakah semuanya akan dapat air? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, yang dapat siapa? Sumur pertama, Bu. Pertama, kedua mungkin masih ya ini kalau sampai 50 ini kan masih dapat kan dia. Tapi sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa lapisan batuan itu tidak monoton. Karena cekungannya itu kan berbeda-beda. Ya. Nah, ini kita bisa melihat di sini bahwa oh, mempelajari bawah permukaan tadi akan sangat menguntungkan kalau misalnya ini terkait industri ya. Industri besar yang punya potensi keuangan besar. Kalau kita membuat keputusan yang salah, kerugiannya juga besar. Tapi kalau kita membuat keputusan benar, oh ini nggak efektif nih kalau di bor di sini karena terlalu dalam. Kita ngebornya paling enak di sini kan, di yang TB1, 2, 3, 4 ya kan, sampai
TT1 ini masih enak banget, karena apa? Tidak terlalu dalam. Tapi kalau sudah lewat dari TT1 ini, maka kita kalau ngebor dalam banget, padahal bayar sumur bor itu kan per meter kedalaman kan. Semakin dalam akan semakin mahal kalau per meternya. Nah ini kita 40 meter bayarnya, misalnya 1 meternya 1 juta, ini hanya bayar 40 juta. Kalau di sini kita akan bayar ini 60 juta, di sini 70 juta, di sini paling enggak 65 juta, di sini juga 70 juta. Selisih sudah 4, 5, 6, 30 juta kan? Maka bernilai ekonomis enggak keputusannya tadi? Tidak, Bu. Tidak ya, kalau kita salah mengambil keputusan, tapi akan bernilai ekonomis kalau kita keputusannya benar, penghematan. Kalau namanya industri itu kan kita mengusahakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil mungkin. Kan itu ya, ini kalau latihannya. Jadi datanya itu ini. Data dari geolistrik, ini yang didapatkan ya. Ini dengan nilai resistivity semu, ini ada programnya. Kalau kita running jadi seperti ini. Ini interpretasi lapangan. Lalu ini dikorelasikan. Yang disebut korelasi itu begini, kita menghubungkan batuan-batuan yang dianggap litologinya sama. Jadi ini bor pertama, ini dihubungkan. Ya, ini dikorelasikan. Jadinya nanti ketika membuat cekungan ketemunya ya seperti ini. Ini cekungannya tadi. Ini dikorelasikan. Jadi dihubungkan antara litologi yang sejenis, yang sama. Kalau di sini clay dihubungkan dengan clay, topsoil dengan topsoil, sand dengan sand. Jadi yang di sini clay-nya kan tebal, sand-nya yang di atas. Hasil akhirnya mana ya? Oh, enggak ada hasil akhir. Jadi ini baru interpretasinya kok satu warna ya, berarti ketemunya kebanyakan clay apa ini? Tapi kalau berdasarkan yang ini kan ini ketemu lempung dan breksi pasiran. Jadi ini nanti dilihat lagi nilai resistivity-nya itu apa. Kalau yang sini tadi kan ini kan campur-campur nih warnanya. Jadi ada fragmen yang bermacam-macam di sini yang vulkanik tadi, sedangkan yang di bawah sini dan yang di atas sini adalah lempungnya. Untuk bagaimana pelaksanaannya, saudara nanti bisa melihat yang ada di sini. Ini adalah alat yang digunakan. Kita ada juga alatnya ya di lab geohidro. Ini adalah contoh peralatan geolistriknya. Ada kabel arus, ini transmitter, pengantar dan receiver penerimanya. Lalu ada aki, ada kabel potensial, elektroda, GPS, palu, kalkulator. Jadi yang ini nanti dipasak-pasaknya itu dipasang di lokasi yang ingin kita teliti, lalu dihubungkan dengan kabel, baru diberi nanti diberi arus ya. Nanti yang kita terima itu adalah nilai yang kita masukkan ini. Ini pembacaannya ini. Ya. Yang ini nanti dihitung berapa yang diterima itu dihitung. Ini prinsip kerjanya ya. Ini pasaknya tadi A dan B, ini adalah posisi elektroda arusnya, lalu ini M dan N-nya itu adalah posisi dari elektroda potensialnya.
Yang garis biru ini adalah garis ekuipotensial, yang merah adalah garis arah arus listriknya. I itu nilai dari arus yang diberikan, dan nanti kita cari ya, mana rumusnya sebentar. Ini ada rumusnya tadi. Ini konfigurasinya bisa macam-macam ya. Ini cara pengukuran geolistrik untuk yang bertahanan jenis sama, yang ini metode pakai selam bersih ya rumusnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke saudara yang ini. Nah, ini. Coba dilihat. Ada banyak ya? Ada banyak enggak yang dia range-nya itu bisa bertampalan? Ada banyak enggak? Coba saudara lihat ini ya, tahanan jenisnya. 1 sampai 100 lempung. Aluvium 10 sampai 800. 100 ada di antara aluvium enggak ini? Ada, Bu. Ada. Jadi nanti saudara kemungkinan kan bisa ini. Bisa ini lempung atau aluvium, tapi ini kan enggak terlalu berpengaruh yang ini ya. Mbak Salma bisa di-mute dulu. Lalu yang ini 8 sampai 4 kali 10 pangkat 3. 4 kali 10 pangkat 3 berapa? 4.000 kan? Ini 4.000, ini 2.000. Iya kan? 4, 10 pangkat 3. 4.000. Iya, Yang ini 2.000. Pertampalan enggak? 8 sampai 4.000. Ini 20 sampai 2.000. Bisa enggak? Misalnya kita ketemu angka 1.000 atau 500. Saudara menerjemahkannya gimana? Ketemu angka 1.000 sama 500. Masuknya mana? Kira-kira. Bisa nggak masuk dua-duanya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kita bisa nambah datanya ini dengan daya hantar listriknya. Ini yang bisa kita gunakan untuk membantu. Benar nggak sih datanya kita kan gitu. Ini 2,5 kali 10 pangkat 4 sampai 0,125. Ini sampai 0,05. Ini pun juga masih bisa rancu lagi kan di sini. Iya enggak? 0,05 ini kan bisa ada di sini kan? Sebelum 0,125 Iya, kan? iya, Bu. Nah, ini makanya caranya gimana? Ini 2.000. Oke, sebentar. Ini juga maksudnya saya ingin ngasih lihat ini ya yang sering saya bicarakan itu ini 2.000. Ya kan? 10 pangkat 2. Oh, 1.000. 100 deh, 10. Sorry. 10 pangkat 2 kan 100 ya. 100. Yang ini
Nah, ini rentangnya lebih panjang lagi. 100 sampai ini. Nah, nanti kalau ketemu batu gamping ini juga bisa masuk, ya enggak? Yang sini. Batu gamping dengan marmer ini juga bisa berintitan. Karena sampai 400, ya toh. Ini juga 100 mulainya. Ini batu gampingnya juga bisa sampai 400. Jadi ini kita makanya dibantu oleh daya hantar listrik atau conductivity, lalu dibantu juga dengan kita mempelajari geologi setempat. Jadi kita bisa ngerti, mungkin nggak sih ada marmer di sini? Ya, mungkin nggak sih ada marmer misalnya? Mungkin nggak sih ada batu gamping di sini? Mungkin nggak batu pasir? Kalau dari formasi yang ada di lokasi tersebut. Karena kan kalau kayak kekhususannya kan tinggi kan batu gamping, yaitu wilayah-wilayah yang dahulunya merupakan laut. Atau kalau marmer ini kan dia batu gamping yang mengalami proses metamorfosa misalnya. Jadi kemungkinan kalau ada marmer ya di sekitar sumbernya batu gamping, atau karena dia membutuhkan pemanasan mungkin ada vulkaniknya di sekitar situ, maka kita di cross check-nya dengan itu, dengan kondisi geologi setempat tadi. Jadi tidak terus wah sae gitu. Karena yang pernah saya ceritakan itu kan ada yang mahasiswi geofisika itu karena dia hanya menggunakan ini ya, yang di Wonosari itu dia menerjemahkan batuannya sebagai aluvium, padahal ada di pegunungan kok aluvium gedenya segitu. Terus saya bilang ini enggak mungkin karena daerah Wonosari sana kan didominasi oleh batu gamping. Jadi kemungkinan dia menerjemahkan yang ini batu gamping itu menjadi aluvium. Mungkin enggak kalau dilihat ininya. Batu gamping diterjemahkan oleh mahasiswanya itu sebagai aluvium. Kita lihat resistivity-nya 50 sampai 400 ya. 50 sampai 400. Aluvium berapa? 10 sampai 800. Ada di dalam sini kan 50 sampai 400? Iya. Iya kan? Jadi sangat mungkin kan untuk salah mengidentifikasi, apalagi ini juga resistivity-nya ini juga yang batu gamping ini juga 1,25 kali 10 pangkat min 3, 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ini sampai 0,02, ini sampai 0,1. Ini ada di dalam sini. Jadi sangat mungkin sekali tadi kalau hanya membaca angka-angka, karena nilai tahanan jenisnya tadi rentangnya terlalu besar. Beda kalau saudara melihat, oh ini air laut, oh ini bukan. Kalau air laut kan langsung 0,2 kan. Hanya rentangnya pendek. Ini coba saudara lihat. Yang kimia-kimia ini rentangnya kan pendek-pendek. Jadi dia nggak salah gitu, misalnya 0,01 molar KCl itu hasilnya 0,708 tahanan jenisnya. Tetapi dia akan beda dengan 0,01 molar NaCl hasilnya 0,8 gitu loh. Jadi ini sudah rentangnya nggak ada rentang, dia langsung spesifik. Nah ini akan mudah. Tapi kalau yang batuan, coba saudara amati. Batuan kan rentangnya panjang nih, granit sama basalt. Ini juga bisa sama diterjemahkan. Ininya juga bisa masuk kan. Granit, basalt sama-sama vulkanik. Mungkin tahanan jenisnya agak mirip, daya hantar listriknya juga mirip. Nah, ini juga bisa salah. Oh, ini granit, ini basalt.
Meskipun kalau kita mencari air tanah nggak masalah, ini sama-sama sulit ditembus kan, impermeable. Sama-sama nggak bisa jadi, apa namanya, sama-sama nggak bisa jadi aquifer. Ini kan sama-sama nggak bisa jadi aquifer. Nggak masalah maksudnya, tapi kan cuma kalau ini saudara akan melihat bahwa, oh kalau hanya semata-mata dari angka yang diberikan oleh alat, itu bisa mengalami kesalahan karena tadi rentangnya, ya. Nah, ini juga berdasarkan umur, ya. Penyebaran air tanah pada berbagai jenis batuan. Pratersier, ya. Pratersier ini misalnya pada batu gamping sedikit. Pratersier itu kan miosin, ya, oligosin. Sebelum itu, Ding, pratersier sebelum itu. Yang tersier itu oligosin, miosin. Kalau kuarter itu di bawah sekarang, tapi kuarter itu sebenarnya adalah masa sekarang. Resen itu lebih muda lagi, endapan aluvial. Jadi saudara bisa melihat ini adalah akumulasi air tanahnya. Tapi kalau endapan aluvial, seperti yang sudah saudara ketahui, aluvial itu kan batuan, maka airnya yang ada di sini sebenarnya adalah air rembesan, air masih di soil water, sehingga kalau musim kering, dia akan kering. Kalau musim hujan, dia baru akan terisi. Karena dia sebenarnya adalah belum berada di dalam satu sistem aquifer. Ya, jadi dia mudah lepas juga, mudah mengering juga karena ada evaporasinya. Gitu. Nah, dari hasil penelitian geolistrik itu nanti bisa dibuat peta zonasi air tanah. Bagaimana sebaran vertikal dan horizontalnya. Jadi sekali lagi, dominasi yang diteliti hasil penelitiannya di sini adalah ininya. Iya kan? Jadi yang diketahui adalah dominan di aquifernya, di wadahnya. Sehingga analisisnya adalah ini potensinya tinggi, ini potensinya rendah. Itu didasarkan pada kondisi litologinya. Nah, setelah tahu, oh ini kedalamannya sekian, baru yang tadi, ya, yang apa namanya, yang ini tadi, yang kita bicarakan tadi. Bagusnya kalau mau ngebor di sini nih, bagusnya kalau mau melakukan eksplorasi air tanah di sini. Nah, itu fungsi dari geolistrik. Akan mempermudah kita untuk merencanakan eksplorasi dari atau eksploitasi dari air tanah. Karena kita sudah tahu bagaimana bawah permukaannya. Kita bisa lihat. Jadi tidak 40 semua perencanaan sumur bornya, tapi bervariasi tergantung pada lapisan aquifernya yang potensi air tanahnya tertinggi itu ada di mana. Ya, ini tujuan dari penyelidikan geolistrik, ya, geoseismik dan sebagainya kalau terkait air tanah. Jadi ini yang muncul adalah data yang bisa digunakan untuk penyelidikan bawah permukaan. Jadi meminimalisir tenaga, meminimalisir dana, meminimalisir kesalahan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Ya, tadi di dalam penyelidikan air tanah yang dilakukan di permukaan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung pakai geolistrik contohnya, itu apakah ada batasan hanya memperhitungkan ada tidaknya potensi air tanah saja, atau sudah bisa memperhitungkan debit alirnya juga, Ibu? Terima kasih. Kalau debit belum, Mbak. Debit itu kan harus dihitung, ya.
Jadi kalau debit saudara misalnya hanya bisa menghitung, oh kalau luas mangkoknya sekian, dia punya potensi sekian. Kalau ingin mengukur debit, ya kita melakukan pemboran dulu. Debit itu kan terkait juga kecepatan kan, pengambilannya berapa. Nah ini tidak bisa diketahui kalau hanya berupa cekungannya saja, hanya berupa wadahnya saja. Jadi harus terukur per menitnya berapa bisa diambil. Nah ini bisa menggunakan yang namanya pumping test kalau kita ingin tahu debit alirannya. Jadi kalau yang ini belum bisa. Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, ada lagi? Ini bukan punya saya ya datanya, nanti saya cari-cari aja, nanti saya upload juga di Elena, bisa untuk dibaca-baca. Ini sudah saya taruh di sini juga, nanti saudara bisa melihat bagaimana sih cara pelaksanaan untuk penyelidikan dengan geolistrik. Ini ada YouTube-nya ya. Nah. Nanti saudara tinggal copy paste saja. Jadi ini ada metodenya, kan tadi ada macam-macam, termasuk ada selam bersih juga. Kalau dulu saya pakainya zaman jadul itu yang selam bersih itu. Ini saudara bisa melihat ya. Jadi tetap menggunakan bantuan peta geologi atau geohidrologi. Ini pasak-pasaknya. Jadi area untuk penyelidikan geolistrik itu bisa sangat luas, tergantung pada kebutuhan yang ingin yang saudara rencanakan itu. Tapi kalau untuk kalau untuk yang latihan biasanya hanya di sekitar UNES saja sih. Ini nanti saudara bisa melihat di sini. Nanti materi ini saya upload di Elena ya, sambil saudara presensi ya. Sudah presensi ya? Ada yang sudah tidak hadir 3 kali? Nggak ada ya? Berarti aman gitu ya. Jadi saudara sudah semester 4 ya? Iya Bu. Jadi tahu kan kalau saudara kehadirannya kurang, maka mau gimana-gimana nanti saudara tidak bisa, namanya tidak ada di daftar ujian, terus di daftar nilai juga kami nggak bisa ngisi di Sikadung. Ini silahkan dicek lagi, ya dicek lagi terkait presensi ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan, nanti saya upload di Elena. Sekalian saudara nanti validasi perkuliahan ya. Untuk jadwal nanti saya share juga di mungkin nanti akan di-share oleh jurusan gimana, tapi saya juga akan mengingatkan untuk geohidrologi hari apa, jam berapa gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Sama-sama.